Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Bertemu lagi dengan saya Ati Budi Parianti, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Pada mata kuliah statistika hari ini, kita akan membahas terkait dengan materi analisis deskriptif. Untuk itu silahkan disimak dan dipelajari dengan cermat. Oke. Nah, di sini untuk statistika deskriptif itu yang pertama adalah mean atau rata-rata. Jadi mean adalah rata-rata dari seluruh data, yang mana disimbolkan X atau untuk sampel, lalu mu untuk populasi, begitu ya. Jadi mean juga ada data tunggal dan juga data frekuensi. Untuk data tunggal itu semua data dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah data. Untuk data frekuensi itu adalah mean dikali nilai frekuensi lalu dikali nilai data dibagi jumlah data. Seperti itu ya. Nah, mungkin kita langsung ke contoh perhitungannya saja. Jadi untuk contoh perhitungan mean, ini kita misalkan punya data ada 10 lalu frekuensinya 1 yang mendapat nilai 9, frekuensinya 2 dan lain sebagainya. Jumlah data adalah 20 jumlah frekuensinya, sehingga kita perlu buat tabel bantunya seperti ini. F dikali X nya, jadi 10 dikali 1 dapatnya 10, 9 kali 2 18 dan lain sebagainya. Diperolehlah jumlah 139. Jadi rumusnya adalah rata-rata sama dengan 139 dibagi 20 sehingga diperoleh 6,95. Jika ini adalah data jumlah data nilai mahasiswa pada mata kuliah statistika MIT misalkan, maka rata-rata MIT statistika adalah 6,95. Seperti itu ya. Mudah ya. Oke, selanjutnya adalah perhitungan untuk data frekuensi atau data bergolong atau juga biasa kita kenal, kita sebut data kelompok seperti itu. Jadi di sini ada rentang datanya, ada 61 sampai 65, 66 sampai 70 dan lain sebagainya. Di sini XI ini adalah nilai tengahnya. Jadi dari 61, 62, 63, 64, 65. Berarti nilai tengahnya adalah 63. Karena kita hitungnya adalah 61, 62, 63, 64, 65. Nilai tengahnya adalah 63. Itu ya. Nilainya adalah 63 dengan deviasinya adalah min 3. Nah, lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah kita buat tabel bantu yang F dikali deviasinya. Frekuensi dikali deviasinya. Jadi 4 dikali min 3, 9 dikali min 2 gitu ya. 11 dikali min 1 begitu. Lalu 2 dikali 0, lalu 4 dikali 1 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sehingga diperoleh untuk frekuensi dikali deviasinya adalah min 14 begitu. Rumusnya seperti apa? Rumusnya langsung saja kita masukkan. Jadi angka 78 ini ada rata-rata dugaan. Jadi rata-rata dugaan ini di sini ya. Nih di sini. Rata-rata dugaan kita pakai dugaan ya. Jadi 0 tadi kita taruhkan di tempat mana kita menduga nih di sini. Biasanya di tengah seperti itu. Jadi 78 ditambah min 14 diperoleh dari frekuensi dikali deviasi per 40 jumlah seluruh dikali 5. Panjang kelasnya kan 5. 61, 62, 63, 64, 65. Sehingga diperoleh 76,25. Sehingga rata-rata dari perhitungan ini adalah 76,25. Seperti itu ya. Oke, nah kita buktikan lagi dengan metode titik tengah. Bagaimana caranya? Setelah frekuensi tadi kita cari juga titik tengah. Titik tengahnya adalah 63 ini. Jadi selanjutnya adalah kita gunakan frekuensi kita kalikan dengan titik tengahnya.
Jadi 63 dikali 4, 68 dikali 9, 73 dikali 11 dan lain sebagainya sehingga diperoleh 3050. Ini jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan dugaan ini ya, rata-rata duga ini jauh lebih mudah, jauh lebih gampang. Jadi dari hasil penjumlahan frekuensi dikali titik tengah tadi kita temukan 3050, kita bagikan frekuensinya yaitu 40 sehingga diperoleh angka 76,25. Oke, begitu ya. Simple ya. Oke, selanjutnya adalah modus. Modus tuh apa sih? Modus tuh adalah nilai yang sering muncul. Hal-hal yang sering dilakukan tuh biasanya kalau misalkan orang lagi kasmaran, modus banget sih kayak gitu. Dilambangkan dengan apa? Dilambangkan dengan MO. Nah, contohnya apa? Contohnya nih ada gejala A 5, gejala B 11, gejala C 19 dan gejala D adalah 17. Lalu kita cari frekuensi yang paling banyak. Karena modus adalah data yang sering muncul, maka frekuensi yang paling banyak adalah gejala C, yaitu 19 gitu. Nah, ini ada juga modus data tunggal nih. Jadi di sini ada frekuensinya, ada 10 frekuensinya 1, 9 frekuensinya 2. Kita lihat yang frekuensinya banyak, paling banyak dan paling sering muncul kan, yaitu angka 7 sehingga diperoleh adalah modusnya 7. Lalu bagaimana jika datanya bergolong atau datanya berkelompok? Nah, kita perlu tahu nih, modus itu terletak pada kelas dengan frekuensi yang paling besar. Itu sudah pasti ya, disebut kelas modus. Mana kelas modus dari data ini? Kelas modusnya adalah interval 71 sampai 75 karena yang frekuensinya paling besar. Ya kan? Nah, jadi rumusnya seperti apa? Modus sama dengan batas bawah kelas modus ditambah selisih frekuensi sebelumnya per selisih frekuensi sebelumnya plus sesudahnya dikali panjang kelasnya. Di sini kita harus paham dulu kan. Di sini adalah 71 sampai 75 ini namanya kelas modus. Nah, kelas modus. Batas bawah kelas modus adalah nih. Angka 71 ini kita kurangi dengan setengah. Oke, begitu ya. Jadi berapa? 70 setengah. 70,5 nih. Batas bawahnya 70,5 ditambah 2. 2 dapat dari mana? 2 dapat dari 11 dikurangi 9. Begitu ya. 11 dikurangi 9. Nah, angka 9 diperoleh dari 11 dikurangi 2. Dikali berapa panjang kelasnya? Panjang kelasnya adalah 5 karena 61, 62, 63, 64, 65. Sehingga diperoleh angka 71,4. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya median. Median itu apa sih? Median itu adalah nilai yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Caranya apa? Caranya adalah membagi data menjadi 2 bagian sama besar. Dilambangkan dengan median. Contohnya apa? Nih, kita punya data tunggal 2, 3, 7, 9, 12. Harus urut ya dari kecil ke besar. Lalu kita cari yang nilai tengah. Ini kan tengah nih. Kalau datanya seperti ini enak nih. Kalau datanya ganjil kan lebih mudah. 2 di kiri, 2 di kanan, 1 di tengah. Gitu ya. Jadi mediannya adalah 7. Lalu bagaimana kalau misalkan datanya genap? Kita cari yang genap di tengah. 2 di kiri, 2 di kanan, 2 genap. 2 genap di tengah inilah yang kita tambahkan dan kita bagi 2 sehingga diperoleh 12,5. Nah, untuk median ini juga bisa kita hitung dengan data bergolong. Rumusnya adalah batas bawah kelas median plus jumlah data dibagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif ya sebelum kelas mediannya, lalu dibagi frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Langsung aja contoh biar nggak bingung. Nah, di sini untuk median adalah 70 nih. Batas bawahnya ada 70,5 karena di sini yang paling tengah ya. Seperti itu. Di sini yang namanya kelas mediannya nih, kelas mediannya. Oke, kelas mediannya dari kita jumlah semua. Ini kan 20 nih. Jumlah frekuensinya kan 20, 40. 40 ini
kita bagi 2. Kita bagi 2 kan 20. 20 itu kalau dihitung 4 ke 9, 4 ke 9 13, 13 ke 11 24. Berarti 20 ada di sini. Kelas mediannya ada di sini. Oke ya. Paham ya? Nah, batas bawahnya sama dengan yang tadi. Batas bawahnya adalah angka di depan ini kalian kurangkan aja dengan 0,5 atau setengah. Didapatlah 70,5. 70,5 ditambah panjang kelasnya adalah 5. Lalu frekuensinya adalah 40, kita bagi 2 menjadi 20. Kita kurang 13. Kurang 13 itu dari mana? Nih, 13 ini adalah frekuensi kumulatifnya sebelum kelas median. Karena kelas mediannya adalah ini 71 sampai 75, maka frekuensi kumulatifnya adalah 4 ditambah 9. Sehingga 4 tambah 9 berapa? 4 tambah 9 adalah 13. Kita bagi dengan angka yang ada di sini. Frekuensi pada kelas mediannya ini adalah 11. Nah, jadi diperolehlah angka 73,65. Begitu ya? Tidak terlalu sulit kan? Aman ya? Oke, baik, karena sudah aman semuanya, maka dari itu silahkan dikerjakan latihannya. Kuisnya silahkan dikerjakan secara mandiri, dipahami, diresapi sehingga paham bagaimana cara-cara mengerjakannya. Oke? Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.